Setiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya patuh terhadap mereka. Tetapi mengapa begitu banyak anak-anak yang memberontak kepada orang tua mereka? Ingin tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang mengapa anak memberontak terhadap orang tua mereka. Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya selalu patuh dan dengar-dengaran terhadap orang tua. Sejak anak masih kecil, orang tua sudah mengajarkan untuk selalu bersikap sopan dan patuh terhadap orang yang lebih tua, terlebih orang tua mereka. Tetapi dengan berjalannya waktu di mana anak beranjak remaja, seringkali terjadi perlawanan oleh anak itu sendiri terhadap orang tua mereka. Masa remaja merupakan momen seorang anak lebih banyak waktunya dihabiskan di sekolah untuk belajar dan bersosialisasi, di mana mereka menemukan banyak teman di situ. Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak dan mereka mulai beranjak dewasa. Dan pada masa itulah anak-anak mencari jati diri mereka. Dalam proses inilah seringkali terjadi sikap yang melawan atau yang memberontak terhadap setiap apa yang disampaikan oleh orang tua mereka. Pertanyaan bagi kita sebagai orang tua, apakah itu kesalahan anak-anak semata? Disinilah kita perlu mencari penyebab dari pemberontakan anak-anak. Sebab tanpa kita mengetahui penyebabnya, kita akan salah di dalam menangani serta menolong anak-anak. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi paling tidak ada 5 penyebab mengapa anak-anak itu memberontak. Sekali lagi, dengan kita tahu penyebabnya, kita akan mampu menolong anak-anak kita untuk keluar dari situasi yang sulit di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, penyebab anak-anak itu memberontak, yaitu karena kurangnya waktu dari orang tua. Dengan begitu sibuknya orang tua, entah bekerja, dalam usaha, di dalam kesibukan mereka yang lain, dalam pelayanan, di dalam hobi mereka, bahkan mungkin di dalam ambisi mereka. Seringkali mereka menghabiskan waktu itu di luar rumah. Dan anak-anak, di saat mereka beranjak remaja, mereka membutuhkan sosok orang yang bisa menolong mereka, orang yang bisa membantu mereka di saat mereka sedang bermasalah. Tetapi mereka tidak menemukan orang itu, yaitu orang tua mereka, karena mereka begitu sibuk. Seringkali orang tua salah di dalam mempraktekkan kasih sayang. Mereka berpikir dengan mereka memberikan seluruh fasilitas kepada anak-anak mereka, mereka memberikan materi kepada anak-anak mereka, itu sudah cukup bagi anak-anak mereka. Padahal anak bukan saja membutuhkan hal-hal itu, tetapi lebih mereka membutuhkan kehadiran atau sosok orang tua mereka di saat mereka membutuhkan pertolongan dari orang tua mereka.
sehingga di saat mereka mencari pertolongan di rumah mereka tidak menemukan. Maka mereka mencari di luar. Dan inilah yang menjadi penyebab yang pertama. Mengapa anak-anak itu memberontak terhadap orang tua mereka? Karena mereka merasa bahwa kehadiran orang tua tidak pernah ada di saat mereka membutuhkan. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, memang tanggung jawab kita untuk mencari nafkah. Tetapi ada satu peran yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu kehadiran kita harus dirasakan oleh anak-anak kita di saat mereka membutuhkan. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus menyediakan waktu, memberikan waktu bagi anak-anak kita. Sebab kalau tidak, mereka akan mencari pertolongan di luar. Dan itu bisa berbahaya kalau mereka salah mencari orang untuk menolong mereka. Itu yang pertama, sahabat keluarga damar. Penyebab yang kedua, mengapa anak memberontak? Karena sikap orang tua yang otoriter. Seringkali orang tua merasa bahwa mereka lah yang paling benar dan anak tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua lah yang menentukan kehidupan anak-anak dan mereka tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak berbicara atau mengemukakan pendapat. Sehingga apapun yang orang tua sudah siapkan, selalu orang tua katakan ini untuk kebaikan. Memang satu sisi benar. Tetapi di sisi lain, otoriter orang tua atau terlalu arogannya orang tua membuat anak itu memberontak. Kita harus memberi ruang kepada anak untuk bertanya. Saya pernah melayani beberapa anak yang begitu stres dengan orang tua mereka. Bahkan akhirnya mereka memberontak. Karena apa? Karena orang tua mulai memerintahkan mereka sekolah, pulang sekolah mereka harus les. Les baik itu les piano, les gitar, maupun pelajaran yang lain. Tidak ada kesempatan bagi anak-anak ini untuk beristirahat. Orang tua tidak membuka ruang untuk bertanya. Mereka harus melakukan apa yang diinginkan orang tua, bukan anak. Sehingga mereka begitu tertekan sampai pada satu titik dan mereka memberontak. Dan ujung-ujungnya orang tua juga menyalahkan anak tanpa orang tua mengoreksi diri mereka. Ini penyebab yang kedua, sahabat keluarga damar. Sikap otoriter, arogan dari orang tua akan berakibat anak-anak itu memberontak. Penyebab yang ketiga yang membuat seorang anak memberontak, yaitu sikap orang tua yang tidak adil. Seringkali orang tua, kalau dia punya anak, ada 2 atau 3 bahkan lebih, ada anak yang dianaktirikan, di mana dia kurang mendapatkan pujian, kurang mendapatkan sesuatu dari orang tua. Yang ada adalah hinaan, cercaan. Orang tua mulai membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Bahkan dia katakan ini anak pembawa sial dan sebagainya. Ketidakadilan orang tua terhadap anak-anak tanpa disadari oleh orang tua, hati anak menjadi marah, dan itu merupakan pintu untuk mereka memberontak terhadap orang tua. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mereka melakukan pemberontakan terhadap orang tua. Inilah penyebab yang ketiga yang perlu kita sadari sebagai orang tua. Kita tidak boleh pilih kasih terhadap anak yang satu dengan anak yang lain. Mungkin anak yang satu dia dengar-dengaran, anak yang lain tidak. Sehingga kita lebih sayang yang dengar-dengaran. Kita merasa bahwa anak yang pemberontak ini dia anak yang pembawa sial dan sebagainya. Kita lupa bahwa itu adalah anak kita sendiri. Kita tidak tanya, kita tidak membuka ruang untuk berbicara dengan dia. Mengapa dia lakukan itu? Bisa jadi sebagai wujud protes dia terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, sikap yang tidak adil ini menjadi penyebab yang ketiga, sehingga anak itu
melakukan pemberontakan. Maka yang saya mau katakan kepada setiap kita, saya dan seluruh orang tua, marilah kita belajar untuk adil terhadap anak-anak kita. Sekalipun mereka lahir dari satu kandungan dari ibu yang sama, tetapi mereka punya karakter dan sifat yang berbeda-beda. Sehingga kita harus menerima perbedaan itu. Apapun dia adalah anak kita yang harus diperlakukan sama antara anak yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bersikap adil adalah solusi untuk anak tidak melakukan pemberontakan. Penyebab yang keempat, mengapa anak melakukan pemberontakan? Karena orang tua kurang menanamkan nilai iman yang bersumber dari firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga di saat anak membutuhkan pegangan, dia tidak punya pegangan. Akhirnya banyak anak-anak yang terpengaruh dengan lingkungan, dengan teman-temannya. Karena apa? Karena orang tua kurang menanamkan, bahkan mungkin tidak menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak. Sebab kalau kita menanamkan nilai iman kepada anak-anak kita, yang sumbernya adalah firman Allah itu sendiri, di saat anak pergi entah ke sekolah, bermain dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, saya percaya mereka akan kuat. Mereka tidak akan mudah terpengaruh. Sehingga apapun pengaruh-pengaruh dari luar, bujukan-bujukan dari luar, di saat mereka pulang ke rumah, mereka tetap akan menjadi anak yang baik. Karena apa? Karena orang tua punya waktu untuk menanamkan nilai-nilai iman itu sendiri. Ada waktu untuk bersama-sama bersekutu dengan mereka, mengajarkan nilai iman itu kepada anak-anaknya tiap hari, seperti kata firman Tuhan, terus menerus, dalam kondisi dan keadaan apapun. Orang tua harus lakukan itu. Sebab kalau tidak, ada pengaruh dari luar bagi anak-anak kita. Dan di saat dia pulang ke rumah, dia akan melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada orang tua. Itu penyebab yang keempat. Dan penyebab yang kelima, mengapa anak itu memberontak? Ketika hubungan suami istri, ketika hubungan orang tuanya tidak harmonis di rumah. Lebih sering dia lihat orang tuanya ribut, bertengkar di rumah. Ini menimbulkan kepahitan, menimbulkan kemarahan dari anak-anak. Tidak ada lagi pegangan, tidak ada lagi figur yang bisa dicontohi. Bahkan dalam beberapa kasus seringkali, misalnya seorang ibu mulai menjelek-jelekan ayah dari anak-anak ini kepada anak-anak. Mulai dikatakan bahwa ayahmu ini begini, kemudian ayah juga kata ibumu begini. Anak menjadi bingung, anak menjadi rusak mental dan kepribadiannya. Sehingga itu yang membuat anak menjadi memberontak. Karena orang tua tidak akur di rumah, tidak harmonis. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, bagi para orang tua, bapak, ibu, suami, istri, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Saya pun punya masalah. Tetapi seharusnya lah kita bijak di dalam mengatasi dan menyelesaikan setiap masalah kita. Saya sering kali sampaikan kepada pasangan yang baru mau menikah di dalam konseling pranikah bersama dengan istri, jangan pernah masalah kalian pertontonkan kepada anak-anak. Carilah tempat di mana kalian mau bicara kalau kalian harus teriak. Tetapi jangan pernah keributan kalian dilihat, disaksikan oleh anak-anak. Bahkan itu terjadi terus-menerus. Yang menjadi korban adalah anak-anak. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, inilah penyebabnya. Paling tidak ada 5. Dan mungkin kita akan mendapatkan
di tempat lain ada hal yang lain, itu bisa saling melengkapi. Tetapi saya mau bagi 5 ini saja. Sebab 5 inilah yang menjadi sumber penyebab sehingga anak-anak itu memberontak. Karena itu sahabat keluarga damar, marilah kita lihat diri kita sebagai orang tua di rumah. Apakah dari 5 ini ada di dalam diri kita? Mari, ibu bapak, suami istri, kita mulai evaluasi diri kita. Tentu di saat kita menginginkan anak, kita mau anak-anak kita berhasil. Keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh kita sebagai orang tua. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat keluarga damar, secara khusus bagi para orang tua, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua, karena kita orang tua telah melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar. Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga damar. Shalom Elohim.